halaman, bab 72 halaman, dan kemudian kami lengkapi dengan perbatin atau catatan notulensi persidangan berdasarkan rekaman persidangan dan juga beberapa ad informandum lainnya. Nah, perbatin ini kami lengkapi karena dalam putusan hakim tingkat pertama ke Pengadilan Negeri Denpasar kami melihat ada banyak keterangan ahli, keterangan saksi yang tidak dimasukkan. Jadi yang diadopsi, yang dimasukkan sebagai pertimbangan hukum hanya yang untuk memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan dalam satu bahasan, pokok bahasan ya, dalam satu materi misalkan, itu hanya yang memberatkan dimasukkan, yang meringankan dibuang gitu. Jadi di catatan itu akhirnya kami lampirkan perbatin notulensi persidangan, karena di berita acara sidang di putusan itu beberapa keterangan penting tidak masuk. Contoh, misalkan antara hubungan konseptual ID dan WHO yang bisa kemudian dimaknai bahwa ID adalah kacung WHO dalam konteks ID anggota CQ, anggota ID menjalankan rekomendasi WHO untuk wajib rapid test, prosedur wajib rapid test, yang kemudian bertentangan dalam prakteknya bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang harusnya mengutamakan prioritas keselamatan pasien, tapi itu kemudian diabaikan dan kemudian mengutamakan prosedur rapid test. Nah, di dalam pertimbangan hakim, keterangan misalkan Dr. Widiasa yang menyatakan bahwa SOP wajib rapid test berasal dari WHO hilang, kemudian beberapa alat bukti surat yang menunjukkan bahwa ada hubungan konseptual ID dengan WHO hilang, sehingga kemudian pertimbangan hakim menyatakan jering mengatakan ID kacung WHO seolah-olah itu bukan fakta, itu seolah-olah menjadi fitnah. Kemudian juga beberapa keterangan-keterangan yang menguntungkan untuk jering banyak dihilangkan, misalkan dalam konteks selain saya harus cek ya tentang latar belakang seorang jering ya, latar belakang seorang jering yang anti rasis, yang humanis, yang kemudian melakukan tidak punya rasa benci, tidak pernah melakukan advokasi kebencian kepada dokter, itu juga tidak masuk. Padahal ini menjadi penting. Artinya bahwa terlepas bahwa sebetulnya ujaran kebencian, kami melihat bahwa hakim tidak memahami apa itu makna ujaran kebencian. Karena ujaran kebencian itu sebetulnya harus dibedakan dengan ujaran biasa. Ujaran kebencian dan ujaran biasa itu berbeda, yang poin pokoknya ada di niat. Ada di niat. Apakah dia niat memprovokasi, menghasut orang untuk benci atau tidak? Nah, kalaupun kemudian ada fitnah di dalamnya, ada penghinaan, sebetulnya sepanjang dia tidak ada niat untuk membenci, itu sebetulnya nggak bisa masuk. Bahwa ujaran kebencian bentuknya bisa fitnah, bisa penghinaan, iya. Tetapi tidak setiap penghinaan, tidak setiap ujaran yang berkobar-kobar di dalamnya mengandung kata-kata kasar itu adalah ujaran kebencian. Itu tidak begitu. Hakim gagal memahami itu, lalu kemudian mengkonstruksi hukumnya, menghilangkan keterangan-keterangan yang meringankan terdakwa dan kemudian hanya memasukkan yang memberatkan. Itu poin dari banding kami.